yang kedua, yang terakhir, ayat 15 sampai dengan 17, slide berikutnya. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai, dan siap sedialah pada segala waktu untuk pertanggungjawaban kepada yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang yang ada padamu, tetapi haruslah dengar. Dan ayat 16, dan dengan hati yang murni, supaya memfitnah kamu karena hidup yang saleh dalam Kristus, menjadi malu karena ayat 17, 23 ya, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, dari menderita karena berbuat jahat. Yang ketiga, yang terakhir yang dapat kita pelajari, bagaimana kita bisa meresponi penderitaan ini dengan benar. Tetaplah memiliki hati nurani yang murni ketika kita mengalami fitnah. Saudaraku, kekudusan hidup salah satu kita masuk surga. Kekudusan hidup menjadikan hati nurani kita murni di hadapan Tuhan. Yang menjadi pertanyaan kita hari ini adalah, apa itu hati nurani yang murni? Apa itu fitnah? Hati nurani yang murni adalah hati yang selalu bersih, yang dipenuhi dengan firman Tuhan. Sedangkan fitnah adalah perkataan bohong, perkataan-perkataan tanpa berdasarkan kebenaran. Jadi ketika kita mengalami fitnah, kita harus memiliki hati nurani yang murni. Bapak Ibu, Rasul Paulus, Rasul Petrus, bahkan tokoh-tokoh Alkitab yang lain, mereka memiliki hati nurani yang murni. Hati nurani yang murni mempengaruhi hubungan kita di hadapan Allah dan sesama. Bila saudara memiliki hati nurani yang murni, maka akan mempengaruhi pikiran, sehingga akan memiliki pikiran yang positif dalam hidup ini. Amin. Makanya selalu cek hati saudara. Apakah hati saudara benar-benar murni? Saya percaya Bapak Ibu, tidak semua orang beribadah, bahkan hari ini mencari Tuhan, memiliki hati nurani yang murni. Ini jujur saya nih, sekali lagi, tidak semua orang beribadah hari ini datang memiliki hati nurani yang murni. Cek hati saudara. Banyak orang Kristen kalau beribadah supaya diberkati saja. Wah, pendetanya nggak ketawa-ketawa, pendetanya nggak lucu, wah firmannya nggak mendarat, wah worship leadernya, waduh nggak ngalir. Kalau ngalir tuh Sungai Ciliwung dong ngalir dong. Ya kan? Wah singernya nggak bagus, pak. Suaranya pales. Saudara, cari Tuhan atau mau cari orang? Iya kan? Saudara mau cari Tuhan atau mau cari pendeta? Ya kalau saya pendeta memang pendeta yang lucu sih. Pendeta penuh dengan urapan. Amin. Maka sudah datang. Amin. Tapi saya melihat wajah-wajah saudara ini hati nuraninya murni semua ini. Kelihatan dari wajahnya. Kalau lihat kalau orang udah memiliki hati nurani murni, ibadah pun pasti tidur di belakang. Amin Pak Pendeta. Oh iya, amin. Makanya jangan suka duduk di belakang, godaannya banyak. Duduk di depan. Makanya kenapa saya pendeta suka teriak-teriak, supaya roh saudara nggak ngantuk, supaya pikirannya nggak ngawang-ngawang, supaya rohnya connect.
Pendeta perlu juga teriak-teriak. Gak apa-apa suara saya habis demi saudara, buat Tuhan juga. Amin. Tapi tolonglah, please lah, selidiki hati nurani saudara. Kalau spirit leader bilang begini, angkat tangan saudara, jangan dompet saudara angkat. Saudara angkat tangan, menyembah sungguh-sungguhlah di hadapan Tuhan kita. Minggu lalu kan kita udah bahas ya tentang penyembahan, bagaimana penyembahan yang benar. Konteks perjanjian lama, perjanjian baru. Tokoh-tokoh Alkitab mereka beribadah itu menyembah dengan sungguh-sungguh, sampai sujud tersungguh. Pak, kalau sekarang, wah, ibadah zaman now, waduh. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan, ku lihat di wajahmu penuh kemuliaan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Iya kan? Iya. Foto pendetanya. Saudaraku, nanti kalau mau foto saya selesai ibadah, amin. Amin. Iya. Memang kalau pendeta ganteng selalu disukai sih. Iya. Nanti fotonya, coba handphonenya dulu diletakin, handphonenya di silent dulu, dimatiin dulu, fokus ibadah lah. Amin. Iya, fokus lah. Saudara menatap saya dengan curiga ini. Oh, ini pendeta galak banget nih buat saudara. Amin. Iya. Orang kalau ibadah kadang-kala pikirnya kemana? Mikirin tagihan. Mikirin narik hari ini, cicilan, iya kan? Cobalah dulu kalau ibadah, minta sama Tuhan, bilang, Tuhan, selidiki hati saya, fokuskan hati saya untuk beribadah hari ini, mencari Tuhan. Kalau cowok saya hari ini nelpon, pacar saya nelpon hari ini, tolong di-cut dulu ya Tuhan ya. Terus dia langsung WhatsApp begini, kita putus hari ini. Karena kenapa? Nggak diangkat teleponnya. Iya kan? Mertua bilang, saya telepon kamu dari tadi, kok nggak diangkat-angkat gitu. Udahlah, anak saya tarik dari kau. Tapi saudara, tenang saja. Saudara pasti diberkati oleh Tuhan lah. Ya, kesimpulan khotbah kita hari ini, bagaimana kita meresponi penderitaan itu dengan benar? Ada 3 hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, tetaplah berbuat baik ketika orang lain berbuat jahat. Yang kedua, tetaplah berbuat kebenaran ketika kita mengalami penderitaan. Yang ketiga, tetaplah memiliki hati nurani yang murni ketika kita mengalami fitnaan. Jadi kalau ketiga hal ini kita lakukan, percayalah saudara, semakin hari semakin kuat di dalam Kristus, bisa melewati segala penderitaan, karena Tuhan yang kita sembah akan memampukan saudara hari ini sampai selama-lamanya. Beri tepuk tangan, beri pujian bagi Allah. Mari sama-sama kita bangkit, saudaraku. Angkat 2 tanganmu di hadapan Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Haleluya. Kaulah segala di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang, selalu
memuliakan-Mu, Bapa bangga Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu